Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel saya. Nah, kali ini apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah jeng tentang SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Agak ribet ya ngomongnya karena kita terbiasa ngomong SNMPTN. Sekarang berganti menjadi SNBP. Yuk kita simak bagaimana sih SNBP, bagaimana sih transformasinya dari SNMPTN menjadi SNBP. Nah, ini nih transformasinya dari SNMPTN berubah menjadi SNBP. Dulu namanya SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Sekarang menjadi SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Perbedaan yang kedua adalah pilihan jurusan. Pada saat SNMPTN, siswa memiliki keterbatasan untuk memilih jurusan sesuai dengan jurusan pada saat SMA. Sedangkan untuk sekarang, siswa diberikan kebebasan untuk memilih prodi tidak terpaku dari jurusan pada saat SMA. Contoh, anak IPA pada saat dulu tahun lalu tidak bisa memilih jurusan akuntansi karena akuntansi adalah prodi yang berada di rumpun soshum. Begitu juga sebaliknya, anak jurusan IPS tidak bisa memilih jurusan atau prodi yang berada di rumpun saintek. Tetapi transformasi yang sekarang adalah sangat menguntungkan anak-anak karena tidak ada lagi perbedaan itu. Semua anak bebas memilih prodi yang diinginkan dengan syarat memiliki nilai mata pelajaran yang memang menjadi syarat khusus di prodi tersebut. Bisa lihat ya di peraturan menteri yang sudah keluar, bisa dilihat di situ jurusan atau prodi tertentu, maka akan terlihat mata pelajaran pendukungnya itu apa. Seperti itu. Transformasi yang ketiga adalah mata pelajaran yang diinputkan di PDSS pada saat SNMPTN itu, mata pelajaran peminatan memiliki bobot lebih tinggi sebagai penentu karena mata pelajaran peminatan seperti semisal di IPA maka fisika, kimia, biologi, matematika ditambah yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu menjadi penentu siswa untuk diranggingkan agar masuk ke daftar eligible. Tetapi untuk sekarang transformasinya adalah SNBP. Di SNBP rata-rata semua mata pelajaran menjadi penentu di mana memiliki bobot minimal 50%. Sisanya adalah ditambah dengan nilai rata-rata mata pelajaran sesuai dengan prasyarat pilihan prodi. Contoh nih, semisal mau memilih jurusan keperawatan, maka ada mata pelajaran khusus yang akan dinilai atau diberikan bobot penilaian lebih tinggi. Semisal untuk perawatan berarti yang menjadi bobot penilaian lebih tinggi, maka penilaian mata pelajaran kimia semisal kayak gitu ya. Kemudian transformasi yang ketiga adalah mengenai jenjang pilihan program studi. Tahun lalu pada saat masih SNMPTN, jenjang pilihannya terbatas pada pilihan-pilihan dengan jenjang S1 atau sarjana ya, strata 1. Tetapi untuk tahun ini di seleksi SNBP, jenjang pilihan prodinya sangat beragam, yaitu dari D3, D4, dan S1. Nah, di sini nih yang perbedaan sangat mencolok di mana tahun lalu terdapat beberapa jalur masuk untuk ke perguruan tinggi negeri. Semisal nih contohnya, di Politeknik itu tahun lalu dibagi menjadi dua untuk D4-nya masuk ke jalur SNMPTN, sedangkan D3-nya memiliki jalur sendiri yaitu bernama SNMPN. Tetapi untuk tahun ini semuanya masuk dalam satu jalur yang sama yaitu SNBP.
Contoh lagi nih untuk siswa yang biasa mengejar jalur USMI ya, ujian seleksi masuk IPB yang jenjang vokasional. Kalau dulu vokasional IPB itu memiliki jalur khusus untuk masuk, yaitu namanya USMI. Tetapi untuk tahun ini D3 dan D4-nya IPB atau vokasional IPB masuk ke jalur masuk SNBP. Selanjutnya adalah pilihan kampus. Pilihan kampus yang tersedia pada jalur SNBP adalah sebagai berikut. Ada 76 perguruan tinggi akademik dengan jenjang D3, D4, dan S1. Seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya ya, bahwa jika tahun lalu PTN akademik yang membuka jenjang vokasional memiliki jalur masuk yang berbeda, untuk tahun ini vokasional dari PTN akademik pun masuk ke Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP. Kemudian juga ada PTN Vokasi. Untuk tahun sekarang ada total 43 PTN Vokasi dengan jenjang D3 dan D4. Kalau barangkali bingung nih, kalau PTN akademik itu ya semisal nih kayak UI, IPB, ITB, UPI, UNJ, UNESA, UNER, dan masih banyak. Sedangkan untuk PTN vokasi contohnya adalah semisal Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Bandung, Polimedia, Polimarin Semarang yang depannya Politeknik kayak gitu ya. Selanjutnya untuk PTKIN. Tahun sekarang ada 18 PTKIN yang bergabung di Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Untuk PTKIN nanti masih membuka jalur SPAN atau SPAN PTKIN yang dimana di jalur tersebut hanya dibuka untuk jurusan-jurusan yang berbasis agama Islam. Sedangkan di jalur SNBP, PTKIN hanya membuka untuk prodi yang memang basisnya umum. Seperti itu ya guys ya. Nah, ini dia persyaratan sekolah agar bisa mengikut sertakan peserta didiknya dalam seleksi nasional berbasis prestasi. Syarat yang pertama adalah SMA atau MA atau SMK memiliki NPSN. Inilah kenapa untuk siswa di luar sana yang sekolah di homeschooling biasanya tidak bisa turut dalam SNBP. Mereka bisa ikut dalam seleksi nasional berbasis tes. Karena apa? Karena sekolahnya belum memiliki NPSN. Kemudian yang kedua adalah mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Pengisian ini dilakukan oleh pihak sekolah di mana menginputkan semua nilai raport yang akan menjadi syarat ikut seleksinya siswa dalam seleksi nasional berbasis prestasi. Untuk tahun ini, semua nilai raport harus diinputkan. Syarat yang ketiga adalah terkait dengan ketentuan akreditasi. Sekolah dengan akreditasi A memiliki kesempatan 40% siswa terbaiknya turut dalam seleksi nasional berbasis prestasi. Sedangkan untuk sekolah dengan akreditasi B, siswa yang akan turut dalam seleksi nasional berbasis prestasi adalah sebanyak 25% siswa terbaik. Sedangkan untuk sekolah dengan akreditasi C dan yang lainnya adalah 5% siswa terbaik di sekolahnya yang bisa turut dalam seleksi nasional berbasis prestasi. Nah, ini adalah persyaratan untuk peserta SNBP. Syarat yang pertama adalah siswa merupakan kelas 12 pada tahun 2023. Artinya, siswa yang sudah lulus tahun lalu, siswa yang lulus tahun 2022 maka tidak bisa mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi. Syarat yang kedua adalah memiliki NISN yang terdaftar di PDSS.
Syarat yang ketiga, memiliki prestasi akademik. Ini adalah menjadi bahan utama yang diolah oleh pihak sekolah untuk menentukan siapa saja siswa yang akan masuk ke daftar eligible. Kemudian, syarat yang keempat adalah memiliki nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5 yang telah diisikan oleh pihak sekolah di PDSS. Yang kelima adalah peserta yang memilih bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Portofolio seperti apa? Nanti akan ada aturannya yang bisa di-download di halaman resmi SNBP. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pilihan program studi. Untuk pilihan prodi, siswa dapat memilih 2 prodi dari 1 PTN atau 2 PTN yang berbeda. Maksimal 2 prodi ya, bisa dari 1 PTN atau 2 PTN yang berbeda. Kemudian, jika memilih 2 prodi, maka salah satu prodi harus berada pada PTN yang berada di provinsi yang sama dengan asal SMA. Contohnya, jika siswa tersebut berasal dari daerah Bogor, maka jika akan memilih 2 prodi, salah satu prodinya wajib berada di PTN yang ada di Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Kemudian, bagaimana jika siswa hanya memilih 1 prodi? Jika siswa hanya memilih 1 prodi, maka siswa tersebut bebas memilih PTN manapun. Tidak harus berada di satu provinsi yang sama dengan SMA. Itu jika siswa memilih hanya 1 prodi. Selanjutnya adalah merdeka. Di sini semua siswa dari jurusan apapun di SMA-nya, entah IPA, IPS, bahasa atau yang lain, memiliki hak untuk memilih prodi di PTN dengan syarat memiliki nilai mata pelajaran sesuai dengan ketentuan yang memang sudah dituangkan di peraturan menteri. Ketika akan memilih salah satu prodi, maka lihat lagi prasyarat jurusannya. Prasyarat mata pelajarannya. Apakah sudah ada di raport yang sudah diinput di PDSS atau tidak? Ini dia daftar prodi yang mewajibkan pesertanya untuk mengunggah portofolio pada saat nanti di jalur SNBP. Yang pertama olahraga, kemudian seni rupa, desain dan kriya, tari, teater, seni musik, seni karawitan, etnomusikologi, fotografi, film dan televisi, kemudian seni pedalangan. Siap-siap ya bagi yang mau memilih salah satu dari prodi yang sudah disebutkan tadi, maka persiapkan diri untuk membuat sebuah portofolio. Tahap pendaftaran SNBP tahun 2023. Tahapnya lumayan banyak ya, ada 12, tetapi untuk kalian, siswa atau peserta SNBP, cukup melihat bagan yang berada di sebelah kanan. Karena untuk tahapan yang berada di sebelah kiri, yaitu 1 sampai dengan 6, itu adalah tanggung jawab pihak sekolah. Sedangkan untuk tahapan ke-6, 7, 8, sampai dengan 12 adalah biasanya menjadi akses dari kalian para peserta SNBP. Nah, ini dia untuk jadwal secara detail di jalur SNBP tahun 2023. Pembuatan akun dilakukan pada tanggal 16 Januari sampai dengan 15 Februari. Ini akun yang dibuat oleh seluruh siswa. Jadi siswa silakan membuat akun pada tanggal tersebut. Kemudian untuk jadwal PDSS dan SNBP
sudah tertera ya di situ. Ada beberapa tahap yang memang harus kalian cermati, yang harus kalian benar-benar ingat dan jangan sampai tertinggal adalah pada tahap di nomor 6. Di situ sudah mulai pendaftaran SNBP. Tanggal berapa? Catat ya, tanggal 14 sampai dengan 28 Februari. Artinya ada waktu 2 minggu untuk melakukan pendaftaran SNBP. Sedangkan pengumumannya ada di tanggal 28 Maret 2023. Artinya adalah dalam jangka waktu 1 bulan maka pengumuman SNBP akan keluar. Semoga teman-teman di sini yang menyaksikan video ini memiliki rezeki untuk lolos jalur SNBP ya. Kalau toh mungkin nanti belum rezeki di jalur SNBP, masih sangat banyak jalur yang bisa kalian tempuh untuk bisa lolos ke perguruan tinggi negeri. Oke, demikian penjelasan mengenai SNBP. Semoga teman-teman paham. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.